yang dilakukan oleh sahabat siapa? Ammar ibnu Yasir. Kemudian ada juga yang mengatakan tidak boleh dia melakukan kekufuran meskipun nyawanya harus melayang. Ini contohnya siapa? Bilal ibnu Rabah yang mempertahankan keimanannya. Kemudian ada yang pendapat yang ketiga yang mengatakan kalau ada kemaslahatannya dengan mengorbankan jiwanya, ada kemaslahatannya bagi agamanya, boleh dia mengorbankan nyawanya. Ini contohnya siapa? Anak kecil yang beriman. Ya, dia dibunuh, kemudian orang-orang di lapangan itu semua beriman. Demikian juga kalau seandainya dia melakukan kekufuran, akibatnya buruk, maka hendaklah dia mempertahankan keimanannya meskipun nyawanya harus hilang. Ini dicontohkan oleh siapa? Al-Imam siapa? Al-Imam Ahmad ketika dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu adalah apa? Makhluk. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, berkaitan dengan anak kecil yang beriman itu, ada ikhwan-ikhwan meminta agar kita bacakan semua hadisnya, karena sekilas tentang anak yang beriman ini, apa anak beriman ini jadi belum jelas bagi sebagian ikhwah. Maka malam ini insyaallah kita akan bacakan hadisnya dari pertama. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim tentang anak kecil yang beriman itu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kita baca ayol ikhwah. An Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Suhaib, semoga Allah meridainya, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana malikun fi man kana qablakum. Dahulu ada seorang raja dari ummah yang sebelum kalian. Apakah itu Bani Israel atau yang lain-lainnya? Yang jelas raja ini dia ada di umat yang sebelum kita. Wa kana lahu sahir, dan raja ini mempunyai tukang sihir. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang dahulu itu mereka akrab sekali dengan dukun dan tukang sihir, sehingga mereka tidak ada sesuatu yang mereka lakukan melainkan mereka minta pendapat dari tukang sihir atau dukun. Ya, mereka mau pergi berdagang, datang dulu ke tukang ramal, ke dukun, tukang sihir, tanya, ya, ini hari bagus atau enggak, dan seterusnya. Ikhwani fiddin azakumullah, contoh yang sangat nyata bahwa orang dahulu itu akrab sekali dengan tukang sihir dan dukun. Zam-zam digali untuk kedua kalinya oleh siapa? Siapa? Yang kedua kalinya? Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ketika dia tidur di depan Ka'bah, dia mimpi, diperintahkan untuk menggali di situ. Digalilah dia sama anak-anaknya. Kemudian sampai akhirnya dia temukan air Zam-Zam. Ketika pembesar-pembesar Quraisy ini melihat bahwa Abdul Muttalib telah berhasil mendapatkan air Zam-Zam itu, maka mereka mengatakan, berarti Abdul Muttalib ini dia akan sendirinya akan menjadi orang yang mulia di sini. Dia paling mulia jadinya di sini Abdul Muttalib ini, karena air Zam-Zam ini akan diminum oleh semua jemaah haji dan jemaah umrah. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Abdul Muttalib, ini kan digali oleh kakek kita Ismail, berarti kita semua yang punya ini. Abdul Muttalib mengatakan, tidak, Allah memberikan saya petunjuk sekian kali dan saya menggalinya, berarti sumur ini untuk saya. Akhirnya hampir ribut antara Bani Hashim dan Quraisy. Akhirnya mereka memutuskan, begini saja, mari kita pergi minta pendapat, minta solusi dari seorang dukun
tukang ramal yang ada di negeri Syam. Jadi dari cerita ini ayo ikhwah, ini menunjukkan bahwa orang dahulu itu akrab sekali dengan dukun dan tukang ramal, tukang seher. Begitu juga raja ini, dia punya tukang seher. Ya. Falamma kabura qala lil malik. Tukang seher ini setelah dia menjadi tua renta, dia mengatakan kepada sang raja, "Inni kabirtu, fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr." Wahai raja, saya ini sudah tua. Carikan saya anak kecil yang pinter, yang saya akan wariskan seher saya ini kepadanya. Saya akan ajar dia seher ini. Ini menunjukkan ayo ikhwah, anak yang masih kecil itu adalah sangat bagus untuk diajarkan ilmu apa saja, dia akan lengket. Kalau kita ajarkan ilmu agama sejak dia kecil, dia akan lengket ilmu agama itu. Kalau kita ajarkan kepada dia kesesatan, dari sejak kecil dia akan lengket kesesatan itu di kepalanya. Ya, jadi rupanya hal ini diketahui oleh tukang seher ini, makanya dia mengatakan, carikan aku anak kecil yang aku akan ajarkan kepadanya seher. Akhirnya faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuh. Ditemuilah anak yang seperti ini, anak pintar yang akan diajarkan sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Setiap kali dia akan ke rumahnya tukang sihir untuk belajar sihir ini, dia melewati rumahnya seorang pendeta. Pendeta di sini bukan pendeta seperti di zaman sekarang ini. Pendeta yang di sini maksudnya adalah pendeta yang berpegang, yang benar-benar berpegang dengan agamanya Isa alaihi salam. Ya, maka dia mendengar bacaan-bacaan yang dibaca oleh pendeta ini, maka dia tertarik. Lihat ayat ikhwah, ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu tidak bisa dihilangkan. Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan manusia ini kepada al-Islam. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dia lahir di atas fitrahnya. Ini anak kecil, dia tidak tahu nama Islam, tidak tahu nama apa-apa. Dia ditugaskan untuk mempelajari sihir, tapi fitrahnya adalah apa? Memanggilnya untuk mendengar apa yang diucapkan oleh pendeta itu yang masih murni berpegang dengan agamanya Isa alaihissalam. Fa'ajabahu, dia senang sekali mendengar apa yang dibaca oleh pendeta ini. Wa kana idza atas sahir marra birrahib wa qa'ada alaihi. Dan setiap kali dia akan pergi ke tukang sihir ini, dia melewati pendeta ini, kemudian dia duduk mendengarkan apa yang diucapkan oleh pendeta ini. Fa idza atas sahir darabahu. Apabila dia datang ke tukang sihir itu dipukul sama tukang sihir. Kenapa kamu telat? Ya, dipukul sama tukang sihir. Ini menunjukkan bahwa tukang sihir ini benar-benar ingin menularkan sihirnya kepada anak kecil ini. Fasyaka ila rahib. Lalu dia melaporkan keadaan ini kepada pendeta itu. Setiap kali saya datang ke sini, pasti saya dipukul oleh tukang sihir itu. Gara-gara apa? Gara-gara saya telat. Ya, saya keluar dari rumah, kemudian saya duduk mendengar bacaan-bacaannya Anda ini. Begitu selesai, saya langsung ke tukang sihir. Sampai tukang sihir sudah telat, saya dipukul saya. Maka dia mengatakan, diberilah dia solusi sama tukang pendeta ini. Dia mengatakan, idza khasyita sahir faqul habasani ahli. Kalau kamu takut dipukul sama tukang sihir itu, katakan saja saya telat gara-gara ditahan di rumah, ada pekerjaan di rumah sehingga saya telat. Wa idza khasyita ahlak, dan apabila engkau takut dipukul oleh bapakmu atau ibumu, katakan habasani sahir. Saya ditahan sama tukang sihir itu, pelajarannya terlalu banyak sehingga saya telat pulang. Ya, demikian cara yang ditunjukkan atau yang diajarkan oleh pendeta ini kepada anak ini.
Fabainama huwa ala dhalik. Jadi ikhwani fi din azakumullah, menurut antum cara ini benar? Hah? Benar apa enggak ini? Jadi kalau dia telat ke tukang seher itu, dimarah dia, katakan saya telat gara-gara banyak pekerjaan di rumah. Kalau dia telat pulang ke rumahnya, dia katakan apa? Saya telat gara-gara tukang seher itu banyak sekali mungkin pelajaran sehingga saya telat. Berarti disuruh dia apa ini? Berbohong. Nah, anak ini dengan fitrahnya, ini adalah kebohongan ini. Maka suatu hari ketika dia berjalan, tiba-tiba ada binatang. Tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW apa binatang ini. Yang jelas ada binatang, dabbatun azimah, binatang yang sangat besar. Qad habasatin nas, binatang ini membuat orang tidak bisa jalan. Mungkin binatang ini sangat menakutkan, atau dia buas, atau apa saja. Kita tidak tahu karena tidak ada dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan fitrahnya lagi dia mengatakan, al-yawm a'lamus sahir afdal amir rahib afdal. Sekarang saya akan tahu mana yang lebih baik, pendeta itu atau tukang sihir itu, mana lebih baik. Sekarang saya akan tahu. Ya. Bagaimana dia akan mengetahui ini sementara dia jahil. Dia tidak pernah belajar, tidak pernah menuntut ilmu. Bagaimana dia akan mengetahui pendeta itu yang lebih baik atau tukang sihir ini lebih baik? Bagaimana caranya sementara dia jahil? Lalu dia fa'akhadha hajaran, dia mengambil sebuah batu. Lalu dia mengatakan, Allahumma in kana ar-rahibu ahabba ilayka min amri as-sahir faqtul hadhihi ad-dabbah hatta yamdhi an-nas. Dia ambil batu, kemudian dia mengatakan, ya Allah, seandainya pendeta itu yang lebih engkau cintai daripada tukang sihir ini, maka bunuhlah binatang ini supaya orang-orang bisa berjalan. Ya. Faramaha faqatalaha. Dia ambil batu kemudian dilempar binatang itu, langsung binatang itu mati. Berarti terbuktilah bahwa siapa lebih baik di sini? Pendeta itu lebih baik. Antum jangan begini. Nanti antum ambil batu, ya Allah siapa lebih bagus, anak saya atau, kemudian antum lempar, orang bocor kepalanya masuk penjara antum. Ini anak kecil, dia tidak tahu apa-apa. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi dia fitrah yang murni, dia tahu kalau itu adalah ajaran yang disampaikan oleh pendeta itu adalah suatu kebohongan. Ya. Dan ini adalah ikhwan fillah azakullah di ummah yang sebelum kita. Karena Bani Israel itu ada hal-hal yang aneh-aneh yang terjadi di kalangan Bani Israel itu. Akhirnya dilempar binatang ini, matilah dia binatang ini. Wa madhan nas, akhirnya orang-orang bisa berjalan, yang mau ke sawah, yang mau ke pasar, bisa mereka berjalan dengan aman, dengan tenang setelah binatang itu mati. Fa'atar rahiba fa akhbarahu. Ini adalah sesuatu yang sangat besar, peristiwa yang sangat besar. Dia datang ke pendeta itu dan menceritakan bahwa tadi ada binatang yang menghalangi orang berjalan, lalu saya mengatakan begini-begini, kemudian saya ambil batu, kemudian saya lempar, matilah binatang itu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Apa kata pendeta ini? Faqala lahu ar-rahib, ay bunay, antal yaum afdal minni. Wahai anakku, kini engkau telah menjadi lebih baik dari aku. Kenapa? Kenapa dia lebih baik dari pendeta itu? Hah? Padahal dia baru saja belajar dari pendeta itu, kok bisa lebih baik dari pendeta itu? Kenapa? Yuk. Nah, ini supaya antum nggak ngantuk ini. Kenapa kira-kira? Gimana? Terus apa lagi ya ikhwah? Beriman kepada Allah. Apa lagi? Hah? Kenapa dia mengatakan sekarang kamu ini menjadi lebih baik dari aku? Karena sekali dia minta kepada Allah langsung dikabulkan permintaannya. Ya.
Qad balagha min amrika ma ara. Engkau telah mencapai apa yang engkau tidak bisa capai. Ya. Mungkin karena ini pendeta alim, namun ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang dia langgar. Buktinya apa? Buktinya disuruh anak itu berbohong. Dia pendeta. Tapi mungkin ada juga pendeta ini tidak murni ikhlas kepada Allah dan taat beribadah kepada Allah, karena buktinya anak ini disuruh berbohong. Wa innaka satubtala. Perhatikan di sini ya ikhwah. Kalau engkau sudah mencapai tingkatan seperti ini, engkau pasti akan mendapatkan ujian. Jadi siapa-siapa yang menyatakan dirinya beriman, pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ibtulita fala tadul alayya. Seandainya engkau mendapatkan ujian, jangan sekali-kali engkau menyebut namaku. Ya, jangan mengatakan aku pernah belajar sama si fulan. Jangan engkau sebut namaku. Qal wa kana al-ghulam yubri'ul akmah wal abras wa yudawi an-nas min sa'ilil adwa. Anak ini sudah mencapai tingkatan dia bisa mengobati orang-orang yang sulit bisa diobati oleh ilmu kedokteran di zaman itu. Dia bisa menyembuhkan orang-orang yang al-akmah. Akmah itu yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan buta. Ini mungkin tidak bisa diobati oleh ilmu kedokteran. Demikian juga dia mengobati orang-orang yang apa? Yang lahir dalam keadaan membawa penyakit kulit albino. Ya, dan penyakit-penyakit yang lainnya bisa disembuhkan oleh anak kecil ini. Tentunya anak kecil ini bagaimana cara mengobati orang-orang yang sakit ini, bukan dengan dibikin keracikan atau herbal atau apa, tapi didoakan. Ya. Fasami'a jalisun lil malik kana qad amya. Raja ini dia punya teman akrab yang sudah buta. Dia dengarlah bahwa ada seorang anak kecil bisa menyembuhkan orang dari penyakit buta. Ini fitnah besar ayuliah bagi anak ini. Ingat antum batu ponari itu? Ya, hilang hanya sekali dua kali, diberitakan setelah itu hilang karena ponari sendiri sakit, tidak bisa menyembuhkan dirinya dengan batu ajaibnya itu. Ya. Nah, berita tentang anak ini yang bisa menyembuhkan al-akmah, orang yang lahir dalam keadaan buta dan orang yang lahir dalam keadaan albino dan penyakit-penyakit yang lain, berita ini menyebar sana sini sampailah ke temannya raja ini. Temannya raja ini orangnya buta. Fa'atahu bihadaya katsirah. Yang namanya orang sakit kepingin dia sembuh, maka datanglah orang buta ini kepada anak kecil ini membawa hadiah yang sangat-sangat banyak. Faqal, lalu dia mengatakan, ma hahuna laka ajma' in anta syafaitani. Ini semua hadiah ini, orang kaya raya dan rupanya dia pejabat besar ini semua ini hadiah untukmu jika engkau mampu menyembuhkan aku, bisa membuat aku melihat lagi. Ini semua hadiah ini untukmu. Anak ini mengatakan, dia sudah beriman anak ini sekarang, tahu dia mana yang hak, mana yang batil. Dia mengatakan, inni la ashfi ahadan. Saya tidak menyembuhkan siapa-siapa. Innama yashfillah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan saya. Ya. Fa in amanta billah da'autu laka fashafak. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah supaya engkau diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang apa? Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menuhankan raja mereka sendiri. Fa'amana billahi ta'ala fasyafahu Allah. Lalu berimanlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu didoakan, maka sembuhlah dia. Orang yang buta ini. Fa'atal malik
fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka datanglah dia kepada raja ini karena dia orang yang dekat kepada raja. Datanglah dia kepada raja dan dia duduk bersama raja seperti biasanya. Faqala lahul malik, man radda ilaika basaruk? Siapa yang menyembuhkan engkau ini? Siapa yang bisa mengembalikan penglihatanmu? Kan engkau ini buta. Ya. Siapa yang menyembuhkan engkau dari penyakit ini? Dia mengatakan, Rabbi. Yang menyembuhkan saya itu Tuhan saya, Allah. Lalu dia marah. Dia mengatakan, awalaka rabbun ghairi? Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Orang ini mengakui dirinya sebagai Tuhan. Sama seperti siapa? Seperti Fir'aun. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tertinggi. Ya. Lalu dia mengatakan, awalaka rabbun ghairi? Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Orang ini mengatakan, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Lalu ditahan kemudian disiksa sampai akhirnya terpaksa dia mengatakan, dia tunjukkan tentang anak kecil itu yang sudah bisa menyembuhkan. Maka faji'a bil ghulam, anak itu juga ditangkap, anak kecil ini ditangkap. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, orang-orang yang ingin menyebarkan kebatilannya, dia sanggup melakukan apa saja untuk menyebarkan kebatilannya itu. Faji'a bil ghulam, ditangkap anak kecil ini, kemudian dibawalah dia ke raja itu. Lalu dia mengatakan, ay bunai, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wal abras wa taf'al. Dia mengatakan, wahai anakku, sihirmu sudah sampai tingkat yang sangat tinggi. Dia katakan sihir. Kenapa dia katakan sihir? Kenapa? Sihirmu sudah tingkatnya sekarang tinggi sekali. Kenapa dia mengatakan sihirmu tingkatnya tinggi sekali? Antum gak konsen rupanya ini mendengar. Kenapa kira-kira dia mengatakan sihirmu? Karena dia ditugaskan untuk belajar sihir. Jadi raja ini mengira bahwa itu sihirnya dia. Ya, raja ini mengatakan, wahai anakku, sihirmu sudah sampai tingkat yang sangat tinggi, sehingga engkau bisa menyembuhkan orang yang lahir dalam keadaan buta, orang yang lahir dalam keadaan albino dan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya. Lalu anak ini mengatakan, inni la ashfi ahadan innama yashfillah. Saya tidak menyembuhkan siapa-siapa, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Lihat ayo ikhwah, dia tidak sombong. Kalau sekarang ada orang, saya disuntik 3 kali sama dokter itu, sehat, saya besar kepalanya dokter itu. Ya. Apalagi kalau ada, saya dijelaskan oleh ini dijelaskan nggak ngerti-ngerti, tapi begitu datang ustaz ini menjelaskan langsung saya mengerti semuanya, besar kepalanya. Tapi anak ini justru dia mengatakan, bukan, saya tidak menyembuhkan siapa-siapa, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibhu hatta yadulla 'ala ar-rahib. Lalu ditahanlah dia anak ini, kemudian disiksa, terus disiksa, akhirnya terpaksa dia sebut nama siapa? Nama pendeta itu. Padahal sudah dipesan dia sama pendeta itu, jangan sekali-kali engkau menyebut namaku. Engkau nanti kalau sudah tingkatanmu seperti ini, kemampuanmu seperti ini, engkau akan diuji, engkau akan mendapatkan ujian yang banyak. Jangan engkau sebut namaku. Namun yang namanya anak kecil dan juga rupanya siksaannya ini sangat dahsyat, sehingga dia tidak tahan, akhirnya terpaksa menyebut nama pendeta itu. Faji'a bir rahib, ditangkap lagi pendeta itu, dibawa dia ke raja itu. Faqila lahu irji' an dinika fa aba. Lalu diminta dia sama raja itu, silahkan kembali ke agama semula. Agamamu yang semula maksudnya apa? Menyembah raja itu. Ya, fa aba, dia tidak mau. Ya, fa da'a bil minshar, fa wudi'a al minsharu fi mafraqi ra'si. Lalu raja itu mengatakan, ambilkan gergaji, bukan rotan, bukan penjalin, gergaji. Maka
dibawakanlah dia gergaji besar. Fawudi'al minsyaru fi mafraqi ra'sih. Lalu gergaji itu diletakkan di tengah-tengah kepalanya. Ya. Fashaqqahu hatta waqa'a shiqqahu. Lalu digergajilah dia sampai dia terbelah menjadi dua. Lihat ayyuhal ikhwah, ujian yang seperti ini tidak mungkin kita akan bisa apa? Bisa tahan. Ujian kita paling gerimis, angin. Itu pun kalau gerimis, yang datang ke pengajian 1-2 yang datang ke pengajian. Mana dia? Oh, udah gerimis. La ilaha illallah. Ini belum ditaruhkan gergaji di kepalanya. Ya, ini ditaruh gergaji di kepala, disuruh tinggalkan agamamu, dia tidak mau tinggalkan agamanya sampai dia digergaji dan terbelah menjadi dua. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jauh dari masa kenabian itu karena Allah tahu kita ini lemah, iman kita ini seperti kerupuk. Kerupuk kalau kena angin lemas dia. Begitu juga iman kita. Sekedar gerimis, libur ngaji. Kapan kita akan tahu agama kita kalau gerimis saja kita sudah libur? Kemudian thumma ji'a bil ghulam. Thumma ji'a bi jalisil malik. Lalu temannya raja itu didatangkan lagi. Faqila lahu irji' an dinik. Ini teman akrabnya. Tinggalkan agamamu, kembali ke agamamu yang semula. Fa'aba. Dia tidak mau untuk kembali ke agamanya yang semula. Fawadha'a al-minsharu fi mafraqi ra'si fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu. Lalu temannya ini digergaji. Gergaji itu diletakkan di tengah-tengah kepalanya, kemudian dia digergaji sampai dia terbelah menjadi dua. Kita ini jangankan kita digergaji, ayyuhal ikhwah, kita melihat orang yang digergaji saja mungkin kita apa? Pingsan kita. Ya, la ilaha illallah, digergaji. Ada kawan kita ketika pertama kali dia belajar bekam, pingsan-pingsan terus. Dia belajar bekam, kenapa? Karena dia tidak bisa melihat darah. Ketika dia nyedot darahnya orang, keluar darahnya orang, pingsan dia. Alhamdulillah sekarang lancar dia. Kemudian thumma ji'a bil ghulam. Lalu didatangkanlah anak kecil ini. Faqila lahu irji' an dinik. Kembali ke agamamu. Kembali ke agamamu yang semula. Namun ternyata anak ini juga tidak mau kembali. Ini anak ini dia belum tahu nama HP, belum tahu nama apa-apa ini. Ya, sehingga disuruh dia kembali ke agama yang semula, dia tidak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Lalu raja ini menyerahkan anak ini ke beberapa orang, ajudannya. Lalu dia katakan, idhabu bihi ila jabali kada wa kada. Bawa anak ini ke gunung ini. Disebut nama gunung ini. Fas'adu bihil jabal. Bawa dia naik ke puncaknya. Fa idza balagtum dirwatah, apabila kalian sudah sampai di puncaknya, fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahuhu. Tawarkan dia lagi, kembali ke agamamu. Kalau dia tetap tidak mau kembali ke agamanya, lempar dia dari puncak gunung itu. Buang dia dari puncak gunung itu. Fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal. Dibawalah anak ini ke puncak gunung itu. Setelah mereka berada di puncak gunung itu, anak ini mengatakan, Allahumma kfinihum bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan cara yang engkau inginkan. Ya. Farajafa bihimul jabal. Seketika gunung ini bergetar dengan keras. Fasaqatu. Jatuh mereka. Yang akan melempar anak ini, yang akan membuang anak ini justru jatuh dia. Wa jaa yamshi ilal malik. Anak ini justru, kalau antum selamat begitu, apa yang antum akan lakukan? Akan kabur, sembunyi dari raja ini. Tapi anak ini justru datang dia ke raja itu. Ya, fa jaa yamshi ilal malik. Datang dia berjalan menuju raja itu. Otomatis raja ini melihat anak ini masih hidup,
Kaget dia, kembelas dia mungkin. Kok bisa masih hidup anak kecil ini? Lalu dia mengatakan, "Ma fa'ala ashabuk?" Mana orang-orang yang pergi bersamamu itu? Dia mengatakan, "Kafanihumullahu." Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih. Lagi-lagi anak ini diserahkan kepada beberapa ajudannya atau beberapa temannya. Bawa anak ini. Idhabu bihi wahmiluhu fi qurqur. Bawa anak ini pakai perahu. Wa tawassatu bihi al-bahr. Lalu bawa dia sampai ke tengah laut. Fa in raja'a an dinih wa illa faqdhifuhu. Kemudian nanti setelah kalian berada di tengah laut, tawarkan lagi dia. Mau enggak dia kembali ke agamanya? Kalau dia mau kembali ke agamanya, lepas dia. Kalau tidak, buang dia ke laut itu. Qal fa fa'alu. Dibawalah anak ini ke tengah laut. Ya, rupanya anak ini dia tahu kalau dia akan dibuang ke laut itu, lalu dia berdoa lagi kepada Allah. Dia mengatakan, Allahumma kfinihum bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang Engkau inginkan. Fankafa'at bihimus safinah faghariqu. Maka perahu itu kebalik dan jatuhlah mereka, ya, faghariqu, tenggelam semua. Subhanallah, lihat ayo ikhwah, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan seseorang, Allah mempunyai jutaan cara untuk menyelamatkan seseorang. Seharusnya kalau kita menggunakan akal, kan gampang saja orang yang besar itu diambil kemudian dilempar aja begitu. Ya. Atau anak ini ketika dia sudah berada di tengah laut, diikat, apa namanya? Bahasa kita disekok mungkin ya. Ya. Bahasa sini juga disekok ya. Disekok tangannya atau kakinya kemudian dibuang saja begitu. Tapi justru kapal itu terbalik, dia sendiri yang selamat lagi. Ya, mereka itu semuanya tenggelam. Faghariqu, tenggelamlah mereka, dia yang selamat. Wajaa yamshi ilal malik. Lagi-lagi dia datang ke raja itu. Wah, ini ngolok ini. Ya. Dia seolah-olah dia mengejek raja itu, tidak bisa kamu bunuh saya ini. Faqala lil malik. Lalu anak ini mengatakan kepada sang raja, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihim. Engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau menjalankan apa yang aku perintahkan kepadamu, baru engkau bisa membunuhku. Oh, ini ilmunya sudah top ini. Ya, sampai-sampai dia mengatakan engkau tidak akan bisa membunuhku. Berani sekali dia mengatakan demikian. Padahal bisa saja raja itu suruh anak buahnya tusuk dia, mungkin dia akan mati, tapi dia mengatakan engkau tidak akan bisa membunuhkan. Raja itu tidak menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Kenapa? Karena sudah punya dua pengalaman. Orang-orang topnya semuanya mati, dia sendiri yang selamat. Ya. Lalu qala ma huwa, kata raja itu, apa, bagaimana cara saya bisa membunuhmu? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslubuni fi jid'in. Kumpulkan semua rakyatmu ini di suatu lapangan, satu tempat. Kemudian ikat aku di batang pohon. Ya. Thumma khudh sahman min kinanati. Lalu ambil anak panah dari kantong panahku ini. Thumma dha'is sahma fi kabidil qaus. Lalu letakkan anak panah itu di tali panah itu. Thumma qul, lalu katakanlah bismillah rabbul ghulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Berarti apa? Raja ini bukan lagi jadi Tuhan sekarang. Ya, Tuhan anak ini, bukan raja ini lagi jadi Tuhan. Jadi ikhwani fi din azakumullah, lihat dia sanggup untuk mengorbankan jiwanya, bahkan dia ajarkan bagaimana cara membunuh saya. Lalu thummarmini, lalu panahlah saya, fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau melakukan demikian, maka engkau akan bisa membunuhku. Fajama'a an-nasa fi sa'idin wahidin wa salabahu ala jid'in. Dikumpulkan semua rakyatnya di suatu tempat di lapangan, lalu anak ini diikat di batang pohon. Thumma akhadha sahman min kinanatih, lalu dia ambil anak panah dari kantong panahnya anak ini.
Thumma wada'a sahma fi kabidil qaus, lalu ia letakkan anak panah ini di tali panah itu. Thumma qala bismillahi rabbil ghulam, lalu dia mengatakan bismillah, dengan nama Allah anaknya, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Ya. Thumma ramahu fawaqa'a as-sahmu fi sudghihi, dipanahlah dia, nancaplah panah itu di antara kedua matanya ini. Fawada'a yadahu fi sudghihi famat, anak itu dia pegang dahinya, kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Jadi dia korbankan nyawanya. Untuk apa? Lihat apa yang terjadi ayolah ikhwah. Ketika orang di lapangan itu semua mendengar Bismillahirrabbilghulam, mereka semua teriak mengatakan amanna birabbil ghulam, kami beriman kepada Tuhannya anak itu. Tidak lagi mereka beriman kepada siapa? Raja itu. Ya. Jadi dia korbankan nyawanya, tapi yang beriman itu entah ribuan orang mungkin yang beriman pada saat itu. Peristiwa ini terjadi di Najran, ayolah ikhwan. Najran ini sekarang kota di Arab Saudi. Ya, di Yaman. Yang sudah sekarang Najran ini masuk ke Arab Saudi. Ya. Fa'atal malik faqilalah, lalu menteri-menterinya datang kepada raja itu. Lalu mereka mengatakan, ara'aita ma kunta tahdhar, wahai raja, kan ini yang engkau khawatirkan. Engkau khawatir jangan-jangan mereka itu akan menjadikan selain engkau menjadi Tuhan. Sekarang yang engkau khawatirkan itu kini terjadi. Mereka tidak lagi beriman kepadamu, mereka justru beriman kepada Tuhannya anak ini. Bisa minta sedikit saja, semenit saja. Qal qad wallahi nazala bika hadharuk, demi Allah sekarang yang engkau khawatirkan itu kini telah terjadi. Qad amana an-nas, semua orang di tempatmu ini telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bil ukhdud, lalu ia perintahkan untuk dibuatkan parit di tengah jalan. Sepanjang jalan dibikinkan parit. Bi afwahis sikak, di ujung-ujung jalan dibikin parit. Tapi parit ini isinya bukan air kayak parit kita. Ya. Parit-parit ini diisi dengan api. Api yang menyala. Ya. Wa udrima fiha niran, dan dinyalakan api yang sangat besar di parit-parit ini. Wa qal, lalu ia perintahkan, barang siapa yang tidak kembali ke agamanya yang semula, fa aqhimuhu fiha, siapa-siapa tidak kembali ke agama yang semula, lempar dia ke parit itu. Qal aw qila iqtahim fa fa'alu, lalu mereka lempar setiap orang yang tidak mau kembali ke agama yang semula. Ya, mau kembali ke agama semula? Kalau dia mengatakan iya, dilepas. Kalau tidak, dilempar dia ke parit yang berisikan api itu. Hatta ja'at imra'ah wa ma'aha sabiyyun, sampai ada seorang ibu yang datang membawa anak kecil. Ya. Kemudian taqa'asat an taqa'a 'alaiha. Ibu ini tidak berani, ya, tidak berani maju. Mungkin dia takut memikirkan anaknya nanti bagaimana kalau saya buang diri saya ke neraka, ke api ini, siapa yang akan mengurus anak saya nanti? Ya. Lalu faqala lahal ghulam, Allah Subhanahu wa taala memberikan anak ini keajaiban. Dia berbicara, anak ini, dia salah satu di antara orang-orang yang berbicara di saat dia masih dalam timangan, termasuk Isa alaihissalam dan anak ini. Dia mengatakan, ya ummah isbiri, wahai ibuku sabarlah, fa innaki 'alal haqq, karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka dia buang dirinya bersama anaknya ke dalam parit yang berisikan api itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita tentang peristiwa ini di surah apa? Al-Falaq atau An-Nas? Di surat Al-Buruj.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." Terus apa? "An-nari dzatil waqud, idhum 'alaiha qu'ud, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qutila ashabul ukhdud. Semoga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ashabul ukhdud, pembuat parit-parit. An-nari dzatil waqud, yang di dalamnya ada api menyala dan kayu bakar. Ya, an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk di sampingnya, di samping parit itu, di dekat parit itu mereka duduk karena mereka raja dan pembesar-pembesar negara itu. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang beriman. Jadi penyiksaan itu terjadi di depan mata mereka. Mereka menyaksikan itu. Para raja dan pejabat-pejabat besar ini, mereka menyaksikan orang-orang beriman itu dilempar ke dalam parit yang menyala itu. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidaklah membunuh orang-orang ini melainkan karena mereka beriman, bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka merampok, bukan karena mereka membunuh atau yang lain-lainnya, tapi karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena mereka beriman, mereka dibuang ke dalam api yang menyala sampai ibu yang membawa bayinya itu pun dilempar ke dalam api yang menyala itu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita dengar hal-hal yang kejadian-kejadian seperti ini, seperti yang terjadi kepada Masyitah itu, yang yang membuang dirinya ke dalam minyak yang menyala, minyak yang panas bersama bayinya, maka apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza itu tidak terlalu tidak terlalu mengejutkan kita, karena sebelumnya ada orang-orang yang ternyata lebih dahsyat itu. Kalau saudara-saudara kita di Gaza, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga mereka mati syahid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surga. Jadi mereka dibom kemudian runtuh rumah itu. Kalau pendeta tadi digergaji, dia hidup-hidup digergaji dia. Begitu juga yang buta tadi digergaji hidup-hidup. Ini dinyalakan dia api, kemudian dibuang dia ke sana. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kebatilan, hak dan kebatilan itu selalu akan terus menerus berperang sampai hari kiamat. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, semoga ini bermanfaat, semoga menjadikan kita orang-orang yang beriman dan senantiasa mempertahankan keimanan kita meskipun kita harus menderita, harus kelelahan di dunia ini, tapi insyaallah balasan kita di akhirat akan menjadi balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam.